Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fusda Asri, NIM 19005006 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang contoh-contoh komunikasi secara lisan maupun tulisan oleh seorang komunikator. Stay tune. Yang pertama, contoh komunikasi persuasi lisan. Pertama yaitu sosialisasi pendidikan. Sosialisasi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menurunkan nilai-nilai dalam masyarakat dari generasi ke generasi. Sosialisasi dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Sosialisasi primer diberikan oleh keluarga, sedangkan sosialisasi sekunder biasa kita dapatkan dalam masyarakat. Seorang pendakwa juga dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengajak masyarakat ke dalam kebaikan. Yang kedua yaitu seminar. Seminar adalah suatu pertemuan sekelompok orang yang diselenggarakan untuk membahas suatu masalah dan mencari solusi ilmiah terhadap permasalahan tersebut. Pendapat lain mengatakan seminar adalah suatu pertemuan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan membahas suatu topik dengan melakukan interaksi tanya jawab. Nah, maka dari itu seorang pendakwa juga dapat melakukan suatu penyampaian tanya jawab untuk mencapai solusi dalam mencari suatu kebenaran. Yang ketiga yaitu penyuluhan. Penyuluhan merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif dalam pembelajaran. Istilah penyuluhan berasal dari kata sulu yang artinya memberikan penerangan dalam kegelapan. Ada berbagai jenis penyuluhan, misalnya penyuluhan kesehatan, penyuluhan pertanian, dan lain sebagainya. Maka dari itu, penyuluhan dalam metode dakwah dapat dilakukan untuk mencapai suatu kebenaran. Yang keempat yaitu dakwah. Dakwah merupakan istilah yang ada dalam agama, yaitu suatu upaya dengan menyerukan kepada kelayak dan mengajak orang-orang kembali ke jalan yang benar. Sebagai seorang pendakwa, menyampaikan dakwah merupakan suatu yang harus dilakukan untuk mencapai suatu yang kebenaran dan mencari kebenaran. Yang kedua, komunikasi persuasi lisan. Yang pertama, poster. Gambar merupakan komponen yang paling utama dalam poster, sedangkan tulisan diberikan sedikit untuk menekankan pesan yang disampaikan. Poster bisa menjadi sangat berkesan apabila dibuat dengan semenarik dan sekreatif mungkin. Dalam menyampaikan dakwah, poster juga memiliki peran penting, karena dengan poster, seorang pendakwa bisa menyampaikan dakwahnya serta mengajak khalayak ramai dalam kebaikan. Yang kedua, booklet. Booklet adalah beberapa lembaran berupa kertas yang dapat digabungkan, dilipat, dan dibentuk atau dijilid jadikan sebuah buku. Buku ini sering dipromosikan untuk menyampaikan suatu pesan. Dalam melaksanakan sebuah dakwah, maka seorang pendakwa bisa menggunakan booklet dalam menyampaikan dakwahnya. Booklet dapat diisi dengan sebuah kajian Islami yang bisa mengajak masyarakat, dan dalam buku ini bisa dikirim secara online maupun secara offline. 3. Media sosial atau sering disebut sebagai sosial media adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan blog jaringan sosial dalam masyarakat. Dalam menyampaikan dakwah, media sosial memiliki peran penting, karena dengan media sosial seorang pendakwa bisa memposting dakwahnya serta membuat sebuah tulisan-tulisan yang mengajak kebaikan, karena menyebarkan sebuah kebaikan melalui tulisan disebut juga menyebarkan dakwah.